Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu 'alan nabiyil arabi wal ajam wa 'ala alihi wa ashabil kiram, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Para pemirsa yang saya hormati, inti dari sebuah proses pendidikan itu adalah mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diperintahkan selama 17 kali dalam sehari semalam melaksanakan sholat 17 rakaat. Di situ kita membaca surat Al-Fatihah. Dalam surat Al-Fatihah terulang-ulang kita membaca Ihdinas siratal mustaqim. Permohonan agar kita mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara sekalian, petunjuk dari Allah banyak formulasinya. Hidayah paling tinggi adalah berbentuk wahyu dari Allah yang hanya diberikan kepada para nabi dan kepada para utusannya. Hidayah berikutnya adalah bentuk hikmah yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang, para kekasihnya, para wali-walinya, orang-orang yang disayanginya, orang-orang yang saleh, orang-orang yang tulus ikhlas. Rasulullah SAW bersabda, "Man akhlasa lillah arba'ina yauman anba Allahul hikmata min qalbihi ala lisani." Barang siapa yang tulus ikhlas secara kontinu dalam waktu 40 hari, maka Allah akan munculkan hikmah dari hatinya melalui lidahnya. Nah, hikmah dalam hal ini merupakan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berbentuk kata-kata mutiara, kata-kata filosofis yang penuh makna. Hidayah bentuk yang terakhir adalah dalam bentuk ilmu dan pengetahuan. Ilmu dan pengetahuan dikembangkan, dipelajari antar manusia. Itulah yang kita sebut dengan pendidikan insaniyah, pendidikan melalui manusia atau pendidikan basyariyah, pendidikan melalui manusia. Berdiri banyak-banyak pondok pesantren, berdiri banyak sekolah. Hakikatnya adalah bagaimana kita meraih hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita meraih petunjuk. Petunjuknya Allah dalam bentuk ilmu, baik ilmu yang sifatnya kealaman maupun ilmu yang sifatnya keagamaan, perlu kita jemput bersama melalui lembaga-lembaga pendidikan, melalui bimbingan-bimbingan para kiai, para ustadz. Oleh sebab itulah maka tersebar di antara kita lembaga-lembaga pendidikan baik yang sifatnya formal maupun yang informal. Itulah sebagai media agar kita mendapatkan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun tentu saja salah sekali bila ada orang mengatakan diajak ke pengajian tapi mengatakan dia belum mendapatkan petunjuk. Petunjuk itu mesti dijemput oleh kita. Kalau kita ingin pintar ya kita harus ke sekolah. Kalau kita ingin bisa beribadah ya kita mesti ke majlis ta'lim. Itulah saudara sekalian hakikat pendidikan. Jadi bagaimana kita menjemput hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu melalui upaya-upaya kita, melalui ikhtiar-ikhtiar kita, melalui menghadiri majlis-majlis ilmu. Saudara sekalian, tentu saja bukan hanya itu yang menjadi panduan kita, yang menjadi patokan kita. Sebab Imam Al-Ghazali salah satunya menulis kitab Bidayatul Hidayah. Kitab Bidayatul Hidayah itu isinya adalah bagaimana upaya kita untuk menjemput hidayah. Jadi hidayah yang ada kemudian kita dijadikan modal untuk mendapatkan hidayah yang lebih tinggi. Itulah perlu kita berjuang, perlu kita bermujahadah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Man jahada fina lanahdiyannahum subulana." Barang siapa yang berjuang bersungguh-sungguh mengalahkan hawa nafsunya, maka Allah akan menunjukkan berbagai jalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Saudara sekalian, ibadah yang kita lakukan, baik ibadah sholat maupun ibadah puasa ataupun bentuk ibadah-ibadah yang lain, semuanya adalah dalam rangka kita menjemput hidayah yang lebih tinggi dari Allah, agar kita sampai, agar kita usul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah saudara sekalian, pada bulan Ramadan ini kita memanfaatkan waktu semaksimal mungkin untuk menjemput hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui ibadah-ibadah sunnah, melalui ibadah-ibadah yang wajib, agar kita di kemudian hari dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita betul-betul ditunjukkan oleh Allah yang ujungnya kita mendapatkan ridho Allah, kemudian kita juga sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran seringkali membimbing kita, seringkali memerintahkan kepada kita untuk memanfaatkan seluruh potensi yang kita miliki, untuk memanfaatkan apakah yang sifatnya indrawi maupun yang sifatnya kolbi. Ya, gunanya adalah bagaimana kita menjemput hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, lebih-lebih saudara sekalian, kita pada sekarang ini setelah kita mengalami pandemi yang hampir 2 tahun, kemudian Cianjur juga terkena musibah gempa. Mari kita bangkitkan kembali, mari kita semangat kembali untuk mendidik generasi kita. Semoga kita menjadi bangsa yang maju dan Cianjur yang lebih berkah. Demikian saudara sekalian, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.